Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 di semester 2, yaitu tentang rumus dan tata nama senyawa dengan saya, Ibu Sida. Nah, baik. Selamat datang kembali di kelas kimia bersama saya. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat lagi ya. Coba, siapa yang ingat apa yang dimaksud dengan senyawa? Contohnya apa ya? Nah, terus apa sih perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran? Nah, mungkin ada yang lupa, kita lihat dulu perbedaannya, bahwa unsur itu adalah zat murni yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, biasanya itu unsur-unsur yang memang ada di sistem periodik unsur. Misalnya, semua unsur yang ada di golongan utama 1A atau bisa juga di 2A dan lain sebagainya. Nah, terus kalau senyawa apa? Senyawa itu adalah zat hasil gabungan antara dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, zat baru hasil gabungannya itu memiliki sifat yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Nah, senyawa nantinya kita akan bagi menjadi dua. Apa saja? Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, ini adalah contohnya untuk senyawa organik. Ada etanol atau alkohol, kemudian asam cuka, dan lain-lain. Sedangkan senyawa anorganik contohnya adalah yang dekat dengan kita, garam dapur atau NaCl. Ya. Lalu ada HCl atau zat asam klorida yang ada di lambung kita, dan lain-lain. Nah, terus kalau campuran apa? Campuran itu adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap. Nah, biasanya bisa juga dibuat tanpa melalui reaksi kimia. Nah, ini bisa kita buat sendiri loh di rumah. Misalnya, ketika kita membuat kopi, kemudian susu coklat, teh manis, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam campuran. Nah, jadi ini ya perbedaan unsur senyawa campuran. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Intinya, Anda harus bisa mampu mendeskripsikan apa itu rumus kimia, yaitu yang dibagi dengan rumus empiris dan rumus molekul. Lalu nanti kita akan memberikan nama senyawa, yaitu senyawa ion atau senyawa kovalen. Lalu bisa juga kebalikannya, kita menuliskan rumus senyawa dari suatu nama senyawa. Nah, coba siapa yang tahu apa nama dan rumus kimia dari garam dapur? Ya, betul sekali, NaCl atau natrium klorida. Nah, lalu yang kedua, bagaimana gas karbon dioksida di udara dapat terbentuk? Masih ingat? Iya, ada unsur C, O bergabung membentuk senyawa CO2 ya, dengan ikatan kovalen yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Lalu ada yang bisa nggak memberikan contoh nama senyawa dan rumus kimia senyawa lain? Misalnya tadi sudah NaCl. Ada lagi nggak ya? Ya, ternyata masih banyak ya senyawa kimia yang harus kita kenal. Nah, apa sih sebetulnya manfaatnya kita mengetahui rumus kimia dan tata nama suatu senyawa kimia? Sebetulnya ini bisa memudahkan kita untuk mengenali, oh zat ini adalah namanya apa, dengan rumusnya apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, sebetulnya zaman dulu senyawa kimia itu didasarkan atau diberi nama berdasarkan nama tempat, nama orang, atau sifat tertentu. Nah, contohnya ini, ada yang namanya garam Glauber, atau rumusnya itu adalah Na2SO4 atau nama senyawa kimianya adalah natrium sulfat. Nah, ini ditemukan oleh J.R. Glauber, maka dia diberi namanya itu sesuai dengan nama orang penemunya dan lain sebagainya. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semakin banyak senyawa kimia yang kita kenal sekarang, untuk memudahkan penambahan senyawa itu ternyata sudah diatur ya untuk saat ini, yaitu melalui aturan secara internasional atau disebutnya aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, dan ini berlaku di seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat senyawa itu ada apa saja. Ada senyawa anorganik dan senyawa organik. Nantinya senyawa anorganik ini kita akan bagi lagi ya. Ada senyawa kovalen, senyawa ionik, senyawa asam, basa, dan garam. Sedangkan senyawa organik ini nanti ada tata nama secara khususnya ya. Oke, kita lihat yang anorganik dulu.
Nah, kita yang pertama adalah senyawa kovalen. Masih ingat ya, senyawa kovalen itu apa? Ya, senyawa kovalen itu adalah senyawa yang terdiri dari atau tersusun dari unsur non-logam dan non-logam. Dan biasanya ini berupa molekul ya. Nah, rumus senyawanya bagaimana cara penulisannya? Biasanya ada urutannya nih. Jadi mulai dari B, SI sampai fluor. Nah, yang ditulis di depan itu adalah yang lebih dulu. Nah, contoh misalnya kita tahu air adalah rumus senyawanya H2O. Nah, kenapa sih bukan OH2 gitu ya? Nah, kita lihat nih prioritasnya. H sama O itu duluan siapa? Ya, duluan H gitu ya. Makanya ditulisnya itu H dulu baru O. Sehingga nulisnya air itu adalah H2O seperti itu ya. Nah, selanjutnya penambahannya seperti apa nih untuk senyawa kovalen? Nah, penambahannya itu dimulai dari nama non-logam pertama diikuti nama non-logam yang kedua dengan diakhiri akhiran ida. Contoh kita punya HCl. Kita tahu H itu adalah non-logam, Cl itu adalah non-logam ya. Nah, nanti diberi namanya itu yang pertama dulu disebutkan H adalah hidrogen, Cl adalah klor ya. Nah, jangan lupa diakhiri dengan akhiran ida. Jadi hidrogen klorida seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang ini masih lanjutan ya yang senyawa kovalen. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Nah, di mana satu adalah mono, dua adalah di, tiga tri, dan seterusnya sampai 10 adalah deka ya. Jadi yang wajib dihafal sampai 10. Nah, namun untuk indeks 1 atau mono yang di depan itu tidak perlu disebutkan. Contoh, misalnya kita punya senyawa CO. Kita tahu ya, CO itu adalah gas ya. Nah, nulisnya seperti apa? Tidak monokarbon monoksida, tapi jadi kalau di depan itu mononya nggak usah disebutkan ya. Jadi langsung saja nama unsur pertamanya adalah karbon, lalu yang keduanya baru disebutkan monoksida ya. Nah, kenapa monoksida? Karena O-nya ada satu, O itu adalah oksigen ya. Nah, namun diganti akhirannya jadi ida, jadi oksida seperti itu. Selanjutnya ada CO2. Nah, bukan monokarbon dioksida, tapi langsung saja karbon. Nah, di sini O-nya ada dua, berarti kalau dua itu pakai awalan di, berarti karbon dioksida seperti itu ya namanya. Lalu ada N2O4. Nah, di sini N-nya ada dua ya. Berarti dua itu pakai awalan di. Berarti di. Nah, N itu adalah nitrogen. Selanjutnya O4. 4 itu adalah tetra. Ya, berarti tetra. O itu adalah oksida. Seperti itu. Ya. Nah, itu penambahan senyawa kovalen jika senyawanya itu atau unsurnya itu lebih dari dua seperti itu ya. Selanjutnya, kita masuk ke tata nama senyawa ion. Nah, untuk tata nama senyawa ion, seperti kita ketahui bahwa yang namanya senyawa ion itu terdiri dari unsur logam dan non-logam. Di mana unsur logam itu nantinya membentuk ion positif atau kation, sedangkan non-logam itu membentuk ion negatif atau anion. Nah, penamaannya ini langsung saja senyawa logam diikuti senyawa non-logamnya atau kation diikuti nama anionnya seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya nih ke rumusnya dulu. Nah, rumus senyawa yang di depan adalah yang ditulis pertama adalah unsur logamnya dulu ya. Contoh kita punya senyawa garam dapur yaitu natrium klorida. Nah, kita nulisnya NaCl. Kenapa? Karena yang logam adalah Na ya. Jadi Na dulu baru Cl, tapi bukan ClNa ya. Jadi tulisnya Na dulu baru Cl, logam dulu baru non logam seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya kalau kita ingin membentuk suatu senyawa ion ya. Rumusnya seperti ini. Contoh, misalnya ada Na plus tambah Cl min ya. Nah, nanti ketika membentuk suatu senyawa, ini karena sama-sama ini plus 1, ini min 1, langsung saja NaCl seperti itu. Namanya apa? Na plus adalah natrium, tadi sudah ada ya di tabel kation, lalu Cl min adalah klorida seperti itu. Lalu misalnya kita ingin membentuk terdiri dari kation Na+, dan anionnya adalah SO4 2- ya. Nah, ini tinggal tukeran saja nih. Jadi yang B itu nanti miliknya si X, yang A itu jadi miliknya si Y. Sehingga nanti senyawa yang terbentuk adalah Na2SO4.
Namanya apa? Na plus adalah natrium, SO4 adalah sulfat ya. Jadi kalau di sini tidak perlu dituliskan di natrium enggak ya. Kalau di senyawa ion itu langsung saja nama kation diikuti nama anionnya seperti itu. Lalu Bu, jadi gimana kalau Fe2 plus tambah 2Cl min? Sama aja kayak gini. Jadi B di sini kan 1 ya berarti ya. Nah berarti X-nya jadi 1, Y-nya berarti yang Cl jadi 2 ya. Jadi FeCl2. Nah penamaannya adalah besi 2 klorida. Kenapa ada angka 2-nya? Karena di sini muatan Fe itu adalah plus 2 ya. Nah terus kenapa kalau Na itu tidak pakai muatan? Jadi kalau yang muatannya hanya satu jenis, itu tidak perlu pakai dalam kurung atau Romawi. Sedangkan untuk Fe sendiri ada Fe plus 2 dan Fe plus 3. Nah sehingga untuk bisa membedakannya itu dengan menambahkan angka Romawi setelah nama si besinya seperti itu ya. Lalu, nah ini nama senyawa ion ya yang tadi masih lanjutannya NaCl, Na plus adalah natrium, Cl-nya adalah klorida ya. Nah ini langsung tidak menggunakan dalam kurung. Kenapa? Karena Na itu hanya plus 1, Ca itu adalah plus 2 ya, Al adalah plus 3. Jadi rata-rata kation atau logam di golongan 1A, 2A, dan 3A itu hanya memiliki muatan satu jenis ya sesuai dengan golongannya. Sehingga tidak perlu ditambahkan angka Romawi setelah penamaan si logam tersebut atau kationnya ya. Nah, sedangkan jika ada logam memiliki lebih dari satu jenis bilox ya atau bilangan oksidasi atau muatan gitu ya. Nah, untuk membedakannya itu pakai tanda kurung atau angka Romawi. Contoh, di sini ada besi aja ya. FeCl2 dan FeCl3. Nah, di sini besi yang pertama adalah besinya besi 2. Kenapa? Karena di sini Cl-nya kan 2, berarti angka 2 ini milik si Fe, jadi besi 2 klorida. Sedangkan yang berikutnya FeCl3 berarti besinya adalah besi 3 klorida. Nah, ini mah harus dituliskan ya, karena memang besi itu memiliki muatan atau bilox atau bilangan oksidasi lebih dari satu jenis seperti itu ya. Selanjutnya masih senyawa anorganik, ada yang dinamakan senyawa asam. Nah, senyawa asam pada umumnya diawali dengan atom hidrogen gitu ya di depannya. Nah, atau dan suatu anion yang disebut ion sisa asam. Nah, misal oh ya, perlu diketahui juga bahwa senyawa asam itu adalah senyawa kovalen ya, bukan senyawa ion. Kenapa? Karena di sini kalau kita perhatikan ini H3PO4. H adalah non-logam, P adalah non-logam ya, O adalah non-logam. Jadi ini adalah senyawa kovalen. Nah, di sini ion asam itu ditandai dengan adanya ion hidrogen di awal diikuti dengan anion ya. Nah, di mana H+ itu adalah asam. Lalu kalau kita lihat lagi di tabel kation anion bahwa PO43 itu adalah anion sisa asam atau disebutnya anion fosfat. Sehingga H3PO4 itu diberi nama asam fosfat seperti itu ya. Nah, berikut adalah contoh yang lainnya. Nah, lalu ada senyawa basa. Nah, kalau basa itu di dalam air bisa menghasilkan ion OH- atau disebutnya ion hidroksida ya. Nah, biasanya kalau kena kulit itu licin gitu ya. Contohnya adalah sabun. Nah, pada umumnya senyawa basa itu merupakan senyawa ion terdiri dari kation logam yang berikatan dengan anion OH-. Nah, contoh apa? Logam misalnya ada golongan 1 ya Na. Na plus sama OH- kalau bergabung jadi apa gitu ya. Na plus adalah natrium, OH- adalah hidroksida. Jadi nama senyawa NaOH itu adalah natrium hidroksida gitu ya. Selanjutnya CaOH 2 kali. Ca2 plus adalah kalsium, hidroksida, OH- adalah hidroksida. Jadi kalsium hidroksida. Bukan apa nggak pakai dalam kurung. Karena Ca itu hanya plus 2 saja gitu ya. Nah beda dengan Cu ini. Contoh yang keempat. Cu itu adalah tembaga. Kenapa ada angka 2? Karena muatan
si tembaganya itu adalah plus 2. Jadi tembaga 2 hidroksida. Kenapa Bu ada angka 2? Karena Cu, kalau kita lihat lagi di tabel kation, itu ada Cu plus dan Cu2 plus di sini ya. Oke, selanjutnya ini garam. Garam itu mirip kayak tata nama senyawa ion ya. Jadi nama senyawanya itu disebutkan nama kation diikuti nama anionnya gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah tata nama senyawa organik. Untuk senyawa organik sebetulnya ini ada aturan tersendiri ya. Ini nanti dipelajari lebih lanjut. Dan biasanya juga kadang-kadang ada nama lazim atau nama dagang gitu ya, atau nama terkenal atau nama di pasaran. Contoh, mungkin kita mengenal yang namanya asam cuka ya, yang ada di bakso. Nah, ternyata asam cuka itu adalah asam nama dagang ya. Sedangkan nama secara trivial atau nama lazimnya adalah asam asetat seperti itu ya. Apalagi ya masih banyak ya ada alkohol. Nah, di sini C2H5OH. Sebetulnya alkohol itu suatu golongan apa ya senyawa yang dalam satu golongan. Nah, tapi ini hanya disebutkan salah satu saja. Padahal sebetulnya alkohol itu banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Ini akan dipelajari lebih lanjut. Oke, baik. Mungkin setelah ini akan latihan soal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa latihan soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.